Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memelihara hidup kita hari demi hari. Kembali kita sebelum beristirahat diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan dan memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman yang tidak bisa berubah. Saudara, kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari Jumat di minggu terakhir pekerjaan kita hari ini. Kita bersyukur tentunya untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Dan sebelum kita beristirahat, kita kembali merenungkan firman Tuhan mengenai makna kelahiran Kristus bagi dunia. Bagi kita semua orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. Dan hari ini kita belajar dengan judul Natal dan Pengampunan Dosa. Saudara, kelahiran Kristus adalah hanya 25% menggenapi rencana Bapa di dalam diri Kristus. Karena setelah Kristus yang lahir, ia masih harus mati, bangkit, lalu naik ke surga, dan yang terakhir ia akan datang kembali sebagai Raja dan memerintah selamanya. Namun semua itu tidak akan terjadi bila Kristus tidak lahir sebagai manusia. Nah, salah satu aspek terpenting dalam kelahiran Kristus sebagai manusia yang kita rayakan di setiap bulan Desember dalam Natal adalah mengenai dampak pengampunan dosa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kelahirannya. Setelah ia lahir, dia harus mati. Dan ini berhubungan tentunya dengan pekerjaan Kristus di kayu salib setelah ia lahir. Kristus adalah satu-satunya orang yang lahir dengan tujuan untuk dikorbankan untuk menebus kesalahan orang lain, bukan kesalahan dirinya sendiri. Dan manusia di dalam Kristus inilah yang membuat kita bersyukur setiap kita merayakan Natal. Karena itu momen Natal harus mengingatkan kita, di dalam Natal ada karya pengampunan Bapa di sorga yang Bapa berikan bagi kita melalui Kristus. Kita membaca ayatnya di dalam Ibrani 9 ayat 22 di mana Kristus di dalam darahnya sudah mengampuni kita. Ayat ini berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Tanpa darah atau tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ini tentunya mengacu kepada Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi Tuhan di dalam providensinya dan kedaulatannya menetapkan bahwa untuk menebus kesalahan atas dosa itu harus ada penumpahan darah. Karena itulah di dalam Kejadian pasal 3 setelah Adam dan Hawa berdosa, Tuhan menyembelih hewan dan menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa dengan kulit binatang. Itu menggambarkan ada darah yang dicurahkan untuk penebusan dosa. Ini gambaran apa yang akan Kristus lakukan di kemudian hari. Tidak mungkin Kristus dikorbankan kalau dia tidak jadi manusia, karena hanya manusia yang bisa mati. Tuhan dalam keberadaannya sebagai Allah tidak bisa mati. Hanya manusia yang bisa mati, karena itu ia harus menjadi manusia. Menyatakan dirinya di dalam daging, di dalam peristiwa Natal. Dan ini berhubungan erat karena pengampunan dosa yang Tuhan sediakan di dalam korbannya. Kristus lahir bukan hanya semata-mata lahir, ia lahir untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Saudara, ada begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan mengenai darah Kristus yang sudah mendamaikan kita. Misalnya dalam Roma 3 ayat 25, di sana dikatakan Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi semua ritual yang ada di dalam perjanjian lama mengenai korban-korban
penghapus dosa yang ada di kitab Imamat, bahkan juga pada hari raya Yom Kippur, di mana imam besar menyembelih hewan untuk dipercikan darahnya, ditutup tabut perjanjian. Itu semua melambangkan darah Yesus yang akan dikorbankan suatu hari kelak. Dan kita semua yang hidup saat ini hidup dalam penggenapannya. Kita sudah merasakan dan menikmati karya Kristus di kayu salib. Saat Ia berkata sudah selesai, maka sudah selesailah pekerjaannya dalam menebus manusia dari dosa. Kita patut bersyukur. Ingatlah selalu dalam merayakan Natal, saudara dan saya bukan hanya sekedar merayakan Natal demi hura-hura atau hanya sekedar ibadah biasa, tapi rayakan Natal dengan satu pengertian. Kristus harus lahir karena Dia harus mati sebagai manusia. Kenapa Ia harus mati? Karena kematianlah yang menyebabkan darah Kristus tercurah. Saat darah Kristus tercurah, di sanalah ada pengampunan dosa. Karena tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Wow, haleluya. Natal adalah bukti kasih Allah yang besar bagi manusia yang sudah berdosa. Karena itu bagikan pesan Natal yang indah ini kepada dunia yang belum mengenal Kristus. Bagikan renungan ini kepada orang-orang yang belum percaya, agar mereka diselamatkan dan mata rohaninya dibukakan untuk Injil dan berita keselamatan. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.